Apa perbedaan globalisasi yang terjadi saat ini dengan tahun 1850 sampai dengan 1914? Globalisasi pada tahun 1850 sampai 1914 atau sering disebut sebagai era globalisasi pertama memiliki karakteristik yang berbeda dengan globalisasi saat ini. Yang pertama itu perdagangan dan transportasi. Pada era tersebut, perdagangan internasional didominasi oleh komoditas primer seperti biji besi, gandum, dan kapas. Teknologi transportasi seperti kereta api dan kapal uap mendominasi memungkinkan pertukaran barang fisik. Saat ini, perdagangan internasional lebih beragam, melibatkan barang dan jasa dari berbagai sektor, serta didukung oleh kemajuan dan transportasi udara dan teknologi informasi. Kemudian ada teknologi dan komunikasi. Pada era 1850 sampai 1914, komunikasi antara negara masih terbatas pada surat dan telegraf. Saat ini, teknologi informasi dan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, menjadikan dunia lebih terhubung secara instan dan tanpa batas geografis. Kemudian ada integrasi keuangan. Meskipun terdapat beberapa upaya integrasi keuangan pada era globalisasi pertama, seperti pembentukan pasar keuangan internasional yang muncul pada akhir abad ke-19, namun integrasi keuangan saat ini jauh lebih kompleks dengan adanya pasar global, perbankan, investasi, dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Dan kemudian ada budaya dan identitas. Pada era 1850-1914 lebih menekankan pada penyebaran budaya dan nilai-nilai barat, terutama melalui kolonialisme saat ini. Globalisasi budaya lebih kompleks dengan pertukaran budaya yang lebih luas dan beragam, serta munculnya fenomena seperti globalisasi media dan pop culture yang mempengaruhi identitas budaya di seluruh dunia. Meskipun ada perbedaan signifikan antara globalisasi pada era 1850 sampai dengan 1914 dan saat ini, keduanya tetap memiliki dampak yang besar dalam pembentukan dunia modern dan hubungan antara negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apakah proses globalisasi saat ini melemahkan perekonomian nasional dan kemudian juga melemahkan negara. Jawabannya, proses globalisasi saat ini tidak secara langsung melemahkan perekonomian nasional atau negara. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam beberapa kasus, proses globalisasi dapat memberikan tekanan pada perekonomian nasional suatu negara. Sebaliknya, bahwa negara-negara besar justru dapat diperkuat dalam peran mereka sebagai aktor internasional dalam konteks globalisasi kontemporer. Meskipun demikian, globalisasi ekonomi juga akan menghadapi tantangan krusial, terutama terkait dengan perubahan iklim, yang dapat memperkuat kembali peran negara dalam menghadapi konflik dan tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan global tertentu, negara-negara mungkin lebih dihadapkan pada peran aktif dalam menjaga kedaulatan ekonomi mereka. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu apa tantangan terbesar globalisasi saat ini dan akibatnya terhadap umat manusia. Jawabannya, tantangan terbesar globalisasi saat ini yaitu kesenjangan ekonomi yang semakin mendalam definisi antara negara-negara kaya dan miskin. Sebagian besar penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan yang ekstrim dan sebagian kecil menikmati kekayaan besar. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksejahteraan yang signifikan dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Akibatnya, umat manusia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Saya akan menjawab soal nomor 4, apakah globalisasi ekonomi akan semakin kuat atau semakin melemah? Jawabannya adalah globalisasi ekonomi cenderung terus berkembang, meskipun dengan tantangan dan dinamika yang berubah seiring waktu. Namun, berbagai faktor seperti perubahan politik, teknologi, dan faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi kekuatan atau kelemahan globalisasi ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apakah ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah berhasil berkompetisi di era globalisasi saat ini? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, ya ada. Beberapa perusahaan di Indonesia yang telah berhasil seperti
Gojek, merupakan platform layanan transportasi dan pengiriman terkemuka di Asia Tenggara. Gojek telah berhasil memperluas operasinya di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Contoh perusahaan lain adalah Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional ini telah meningkatkan daya saingnya di pasar internasional dengan meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan rute penerbangan. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini dalam menghadapi tantangan globalisasi sebagian besar disebabkan oleh inovasi, adaptasi terhadap tren pasar global, dan fokus pada kualitas produk dan layanan.